hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, kita bersama-sama mendengarkan waktu jemaat. Pengumuman yang pertama untuk persembahan minggu depan akan diadakan 2 kali, yaitu untuk kelas gereja dan
renovasi gereja. Selanjutnya untuk komisi ibadah pada Minggu 21 Juli 2024, Pendeta Andi Yohanes akan melayani di GGP dalam acara pertukaran mimbar Persekutuan Philadelphia. Selanjutnya, Minggu 28 Juli 2024 akan dilaksanakan pertukaran mimbar PGIP, yaitu Pendeta Eka Prislianto yang akan melayani di Gereja PAU GPM. Untuk Komisi Sarpras akan mengadakan stock of name barang-barang gereja. Bagi jemaat yang masih meminjam barang-barang gereja, segera mohon dikembalikan kepada Komisi Sarpras atau majelis jemaat setempat. Usaha dana untuk renovasi gereja, amplop janji iman sudah dapat mulai dikumpulkan pada Diaken Charles Mangusol. Telah terkumpul 17 amplop janji iman dengan jumlah dana masuk sebesar Rp3.650.000. Selanjutnya, Pendeta Andi Yohanes akan mengadakan konseling pastoral di gereja pastori gereja lama pada hari Selasa dan hari Kamis, yaitu jamnya jam 9.30 sampai dengan jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan, Pendeta Andi Yohanes dapat mengadakan konseling pada jam-jam tersebut. Ucapan selamat ulang tahun, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan sepekan pada hari Selasa 23 Juli jam 7:30 malam ada doa syafaat gabungan TS dan Barat di Kapel TS Baru Bapak Ibu. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes sebagai pelayan firman, Diaken Ega sebagai liturgus, dan Bapak Darmuji sebagai pelayan musik. Pada hari yang sama, Selasa 23 Juli 2024 jam 7:30 diadakan kebaktian keluarga di kilometer 18 dan 19 di Cekapel dengan pelayan firman Bapak Diaken Batara, liturgus Bapak Eki, dan pemusik Hosea. Hari Rabu 24 Juli jam 7 diadakan sermon persiapan pelayanan pada hari Minggu, dan juga jam 7:30 akan diadakan ibadah kaum pria yang akan dilayani oleh Pendeta Andi Yohanes sebagai pelayan firman, Bapak Christian Smith sebagai liturgus, dan juga Bapak Saharman yang akan melayani musik. Hari Kamis 25 Juli jam 7:30 malam ada kebaktian keluarga kilometer 19 di rumah doa. Bapak Diaken Sukasno sebagai pelayan firman dan Bapak Ketut yang akan melayani liturgus. Hari Jumat 7:30 malam ada acara Fun Friday untuk remaja yang akan dikoordinator oleh Saudara Ezra. Hari Sabtu 27 Juli jam 7:30 malam ada kebaktian keluarga gabungan sektor A dan sektor B, ibadah syukur keluarga Bapak Siswanto di Blok F Jalan 7 yang akan dilayani oleh Pendeta Andi Yohanes sebagai pelayan firman, Ibu Jani Ikawati sebagai liturgus, dan juga Bapak Penatua Daud sebagai pemusik. Pada hari Minggu 28 Juli jam 9:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu seperti biasa dengan pelayan firman Diaken Dianita dan saya sendiri, liturgusnya Saudari Angel, dan pemusik Saudara Bram dan Saudara Henok. Bapak Ibu, catatan bagi setiap Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi komisi ibadah Ibu Ega atau Ibu Selvi. Pelayan ibadah Minggu 28 Juli 2024, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Eka Prislianto, Imam Bapak Penatua Daud, liturgus Diaken Ega, pemusik Bapak Sahatman, Warta Jemaat Diaken Sukasno, operator LCD Saudari Clara. Demikian jadwal kegiatan ibadah kita sepekan. Warta keuangan kas gereja. Total persembahan yang terkumpul dalam minggu sebelumnya yaitu 2.967.000. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Hari ini yang akan melayani adalah anak-anak kita dari sekolah minggu. Kiranya Bapak Ibu sekalian boleh terberkati oleh setiap pelayanan yang boleh mereka berikan untuk kita semua. Terima kasih, demikian waktu Jumat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mama, papa, abang, kakak, dan kawan-kawan terkasih. Hari ini kita bersama beribadah dan merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 yang mengusung tema melindungi pertumbuhan anak di dalam Kristus yang diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 6 yang akan dilayani oleh Ibu Selvi. Dalam rangka Hari Anak Nasional yang kita lakukan saat ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak agar bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan cinta Tuhan serta sesama. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam perenungan tentang pentingnya melindungi pertumbuhan anak-anak di POP GPM yang menjadi citra Kristus yang sehat dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Marilah kita semua bangkit berdiri. Bersama kita memuliakan Tuhan Yesus dalam ibadah ini, kita nyanyikan kidung pujian, mari kita bersukaria. Kita
berbuat baik, dan bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu yang menjaga dan melindungi kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang saling mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Baik, saat ini kami mau datang menaikkan pujian syukur dan penyembahan kami. Berkatilah ibadah kami saat ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang melayani saat ini, dan seluruh jemaat-Mu kiranya Tuhan Yesus tolong dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca nas pembimbing secara responsoria yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat genap dibacakan oleh jemaat. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut pembacaan nas pembimbing tadi dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Oh Sukacita.
Mazmur Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana kebijaksanaannya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jemaat terkasih, terkadang kita gagal mengasihi Tuhan dan sesama kita. Marilah kita memohon pengampunan dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat merayakan Hari Anak Nasional. Bapak, Ibu, dan anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Kami mengakui dosa kami karena kita tidak patuh pada perintah Tuhan. Kami mengakui dosa kami karena sering lalai dalam mendidik dan
Kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pengampunan
Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging dan yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahirlah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan mengenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujian kita, siapkan hati dan Tuhan. Yang
mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang indah, kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kami di hari ini dapat bersekutu bersama-sama menyembah Engkau, memuji Engkau dalam ibadah ini. Dan Bapa, di kesempatan ini kami juga rindu Tuhan diperlengkapi oleh firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus yang berkenan memimpin hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami renungkan bersama dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir dan mendengarkan pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan beritaan firman bagi hari ini dan dalam pimpinan yang kami diberkati oleh firman Tuhan Yesus. Dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menyaksikan mini drama dari anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan. Ih, kotor banget sih. Yes, bulan depan aku entah kita apa sama Mama cantik. Bulan depan ada apa ya? Bulan depan, bulan Agustus. Kamu ulang tahun ya? Yo Ima, aku mau kado HP yang terbaru, HP Apple. Jangankan sampai air berkali-kali aja makasih. Oke, thank you Mama. Hai Jose. Halo Jose. Alhamdulillah. Ya ampun, kalau ngomong tuh lihat ke orangnya, nggak sopan tahu. Lagi seru nih, lagi main game yang terbaru. Ini udah jam 6, kau masih main game. Aku sih kalau diajarin sama orang tuaku jam 6 sampai jam 9 malam nggak boleh main game, belajar. Ih, kamu sok kamu. Ya sudahlah, terserah kamu. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya. Hari ini kita menyaksikan ya pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa pada tanggal 23 Juli besok itu adalah peringatan Hari Anak Nasional 2024. Dan hari ini Gereja PGPM memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak Ibu, dalam mini drama yang baru saja kita lihat, menurut Bapak Ibu, bagaimana pola yang benar yang seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah itu berpengaruh di dalam pola pengasuhan atau tidak? Berpengaruh atau tidak? Ada ya pengaruhnya. Lebih, kalau Bapak Ibu setuju dengan tadi caranya Jose sebagai contoh tadi ini ya, atau dengan Aurel? Aurel, ada yang Jose juga. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-harinya belum tentu seperti ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan setelah sekian lama Bapak Ibu tidak berdiri di depan sini, di depan Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, perenungan yang berkaitan dengan tema yang tidak jauh saudara nanti dari mini drama yang disampaikan oleh anak-anak dan beberapa yang sudah bisa Bapak lihat, Bapak Ibu lihat di depan. Hari Anak Nasional ya 2024. Tema perenungan kita hari ini adalah melindungi pertumbuhan anak di dalam Kristus.
melindungi pertumbuhan anak di dalam Kristus. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya mencoba mencari tahu tentang peringatan Hari Anak Nasional di 2024 ini, itu temanya sangat berkaitan dengan tema kita di hari ini juga. Nah, tema Hari Anak Nasional untuk tahun ini yaitu Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Sangat berkaitan erat ya Bapak Ibu. Nah, sebagai penyampaian latar belakangnya, Hari Anak Nasional ini Bapak Ibu merupakan sebuah momen penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kita dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi ternyata maknanya sedalam itu perayaan Hari Anak Nasional Bapak Ibu. Dan terpujilah Tuhan Yesus, ternyata apa yang negara kita ini juga perjuangkan tentang hak-hak anak itu juga ternyata dibahas dan disampaikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti perenungan kita hari ini ya Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama Matius 18. Matius 18 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya beri kesempatan untuk mencari terlebih dahulu. Matius 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Baik, kita akan membaca bergantian Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu melanjutkan dengan ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang kelima. Ayat yang keenam kita akan membacanya secara bersama-sama. Matius 18 ayat 1 sampai 6. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa menjaga diri dan menjadi seperti ini, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. yang percaya kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang sudah kita baca ini merupakan sebuah ayat yang berkesinambungan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca secara membahas sedikit lebih dalam mengenai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya saya akan mengulas dari ayat pertama sampai yang kelima. Bapak Ibu, kalau kita mencoba memperhatikan, di sana sebenarnya Yesus mengajarkan kepada para murid-murid mengenai kerendahan hati. Ya, tadi diawali Bapak Ibu, di sana ada adu pendapat ya dari antara para murid tentang siapa sih yang terbesar, siapa yang terbesar di antara mereka. Dan mereka ingin begitu mendengar jawaban Yesus, siapa sih yang dipilih untuk menjadi terbesar di antara mereka. Tapi ternyata di sana Yesus itu mengajak mereka untuk melihat yang lain, tapi tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka harapkan, siapa yang terbesar di antara mereka. Seperti itu, tapi mereka diperingatkan untuk tidak mengejar hal-hal tersebut. Dan di sini Kristus mengajari mereka untuk bersikap rendah hati dengan menggunakan sebuah tanda ya, tandanya yaitu di ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang
kepada mereka, tetapi memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya bukan supaya para murid bermain bersama dengan anak kecil tersebut, bukan. Tetapi bagaimana supaya para murid itu belajar dari sosok si anak kecil tersebut, memetik pelajaran dari anak kecil tersebut. Kita lihat Bapak Ibu ayat ketiga yang keempat ya. Ayat ketiga lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, di sini Yesus mengajak agar para murid ini sebagai orang dewasa, gitu ya, hendaknya tidak menganggap remeh anak kecil. Biasanya ya kalau ada anak kecil ya, udah anak kecil itu tidak jadi prioritas untuk didengarkan. Kalau orang tua sedang berkumpul begitu, bahkan kadang-kadang anak kecil mereka pun ya sudah dibiarkan karena sepertinya itu tidak terlalu penting gitu. Tapi karena ini orang tua loh, kadang-kadang udah anak kecil dibawa ke sana, anak kecil dibawa ke sana dulu, anak kecil dibawa ke sana, tidak boleh ada di sini dulu. Ini adalah pertemuan orang tua, padahal sebenarnya belum tentu sepenting itu juga pertemuan yang seharusnya sudah dilaksanakan. Nah, di sini diajak agar tidak menganggap remeh keberadaan anak kecil, apalagi sampai merendahkan posisi seorang anak kecil. Bahkan sebaliknya, di sini diharapkan bahwa orang dewasa itu dapat berbincang-bincang dengan anak kecil, mengajar mereka atau mengamati dan menarik pelajaran dari anak-anak kecil. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu setuju jika dari anak kecil kita bisa belajar banyak sekali hal? Apakah setuju Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu bisa tetap fokus ya Bapak Ibu. Apakah setuju kalau kita bisa menarik banyak sekali pelajaran hal yang baik dari pribadi seorang anak kecil? Setuju? Setuju? Ya. Ada yang setuju, mungkin ada juga yang tidak setuju, saya tidak tahu Bapak Ibu, karena yang menjawab masih sedikit dari banyak sekali yang ada di dalam ruangan ini. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari pribadi seorang anak kecil? Bapak Ibu, belum lama ini saya merenungkan ini Bapak Ibu, dan saya berpikir gitu, enak ya menjadi anak kecil gitu ya, tidak perlu berpikir terlalu berat, tidak perlu maaf Bapak Ibu, tidak perlu memikirkan hal-hal yang wah di depan akan ada apa ya, bagaimana melewati sesuatu seperti itu. Bahkan setelah saya mempunyai anak baru, saya mau belajar banyak sekali hal. Setiap kali setelah saya marah saja masih mau gitu Bapak Ibu saya peluk gitu. Padahal hati saya terkiri setelah memarah gitu. Tapi begitu besarnya, begitu luasnya hati seorang anak kecil Bapak Ibu. Yang anak kecil tidak menaruh dendam, setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Anak kecil itu tidak menaruh dendam, dan dia tidak perlu repot-repot berpikir setelah ini aku akan apa gitu ya, bagaimana besok gitu. Tapi yang sesederhana itu, setelah dimarahin itu dia masih bisa teriak-teriak, ceria-ceria seperti itu, dan kemudian dia memeluk begitu. Kemarin baru saya terjadi Bapak Ibu, setelah saya marah atau mungkin saya sedang mudi Bapak Ibu, yang mulutnya sedang tidak beraturan belakangan ini, kemudian saya marah. Tapi setelah itu saya datang, dia peluk seperti tadi juga, dan tiba-tiba dia memuji, mama cantik loh sekarang. Aduh, ya ampun. Lagi marah Bapak Ibu posisinya, lagi marah gitu ya.
ayat ini. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi mereka itu belum tercemar oleh hal-hal yang Bapak Ibu orang-orang dalam dunia ini, Bapak Ibu. Mereka masih belum terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian, nah ini kita akan masuk Bapak Ibu ke dalam tema kita hari ini ya, 100 ayat yang sudah disampaikan yang ada di depan Bapak Ibu, dan ini termasuk ayat yang cukup keras Bapak Ibu dan dalam sekali. Kita simak kembali Bapak Ibu ayat yang pertama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Barang siapa menyesatkan, Bapak Ibu. Menyesatkan di sini Bapak Ibu kalau dari bahasa aslinya disebut skandalizo, Bapak Ibu, yang artinya membuat tersandung atau menjerumuskan ke dalam dosa. Barang siapa yang menyesatkan, menjerumuskan seorang anak kecil ke dalam dosa. Jadi kalau kita mengambil terjemahannya Bapak Ibu, di sini dikatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Nah Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya ingin mengirimkan gambar Bapak Ibu, tapi sepertinya saya terlambat. Ini menunjukkan batu kilangan itu seperti apa. Jadi batu kilangan itu Bapak Ibu kalau di zaman itu adalah sebuah alat giling yang terbuat dari 2 buah batu, Bapak Ibu. Jadi ketika melihat sebenarnya ini alat sederhana yang hampir setiap keluarga itu punya. Biasanya itu untuk menggiling atau menghaluskan bumbu-bumbu yang digunakan yang bisa ditepung begitu, yang bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. Tapi Bapak Ibu, kemungkinan dari penafsiran yang saya baca, Bapak Ibu, batu kilangan yang digunakan di sini bukan batu kilangan yang kecil itu. Tadi saya melihat yang versi digunakan untuk keluarga yang sebenarnya termasuk kecil, tapi bukan seperti pulkan punya kita di rumah ya, ibu-ibu ya. Bukan. Dia lebih besar dan itu ukuran batunya juga berat. Dan ada ukuran yang lebih besar lagi. Itu biasanya ada dikendalikan oleh keledai gitu, yang menggunakan tenaga keledai seperti itu. Dan itu Bapak Ibu, batunya itu besar sekali, ya, besar dan berat begitu. Nah bayangkan Bapak Ibu, ketika ukuran batu sebesar itu ya diikatkan kepada leher, kemudian ditenggelamkan ke dalam laut. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, saya melihat ada gambarnya gitu ya. Sebenarnya gambar ini mungkin saja ilustrasi gitu ya, sekedar ilustrasi, tapi itu membantu saya untuk memahami, wow, sebegitu besarnya begitu ya hal ini menyesatkan seorang anak kecil. Dan ini adalah sebuah teguran yang keras sekali bahwa orang itu ya udah sudah, artinya apa ya Bapak Ibu, tidak hak untuk hidupnya lagi, lebih baik dia ditenggelamkan saja gitu. Kalau sudah diikatkan batu kilangan di lehernya, untuk kemungkinan dia muncul lagi ke permukaan itu kecil sekali Bapak Ibu gitu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, ini merupakan sebuah teguran yang keras bagi kita ya, para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, pengajar, dan khususnya orang tua. Di sini banyak orang tua. Sebentar lagi akan menjadi orang tua. Ada anak-anak juga yang masih di dalam bimbingan orang tua. Maka dengarkanlah ini dengan seksama. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada orang-orang tua untuk mengajarkan anak-anak dalam jalan Tuhan, mengajarkan anak-anak dalam jalan Tuhan. Kalau ketika membaca ini Bapak Ibu, saya teringat ketika baptis ya, biasanya kan ada ya Bapak Ibu,
Jadi ini adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada para orang tua untuk menuntun ke dalam jalan Allah dan melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh iblis, kuasa gelap yang ada di dunia ini, pengaruh negatif-negatif, ya, hal negatif yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Nah, tanggung jawab ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Ini berat sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah memiliki anak yang sudah usia remaja, muda, saya rasa pasti sudah mengalami ini. Wah, ini ternyata berat sekali. Saya yang anaknya masih 3 tahun 8 bulan saja sudah merasakan berat ya, ternyata jadi orang tua. Berat ya ternyata menjadi ibu gitu. Saya belum bisa membayangkan lagi betapa tantangan yang dihadapi orang tua ketika anaknya sudah mulai usia remaja, pemuda, pasti semakin berat. Hal-hal apa sih yang menjadi tantangan? Nah, adik-adik dengarkan ini. Banyak hal yang menjadi tantangan di dalam pertumbuhan yang akan adik-adik sekolah minggu remaja hadapi. Dan ini juga ternyata merupakan tanggung jawab bagi orang tua. Pergaulan, benar ya? Pergaulan. Di dalam firman Tuhan disampaikan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Itu betul sekali, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana memilih teman yang berkualitas, teman yang memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan iman. Saya teringat sekali, Bapak Ibu, ya, waktu itu masih sebelum menikah, Bapak Ibu ya. Kan dengan teman-teman pemuda itu kompak sekali, Bapak Ibu. Dan kemudian satu persatu resign gitu. Adik-adik remaja satu persatu mulai kuliah dan sekarang malah nggak ada yang kerja di sini gitu ya. Dan waktu itu kami rekan-rekan pemuda menyampaikan pesan dimanapun ketika kuliah cari rekan persekutuan. Dan saya ingat ketika Pak Daud juga waktu itu saya ingat ya menjadi majelis pendamping untuk pemuda, itu juga disampaikan tentang bagaimana mencari rekan persekutuan, teman persekutuan. Dan itu saya rasakan ketika ada di sini, Bapak Ibu ya. Iya, ternyata benar. Itu akan membawa pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika bergaul dengan teman-teman yang seiman dan membawa pengaruh yang positif gitu. Benar ya? Dari remaja bagaimana? Lebih baik seperti apa? Ketika kamu berteman, temanmu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk begitu ya. Saya sering berikan contoh ketika sedang mengajar juga kepada adik-adik ya, sekolah. Misalnya kamu punya kebiasaan setiap pagi berdoa gitu ya. Terus ternyata punya teman yang udah ngapain setiap pagi berdoa itu, malah nelpon gitu ya pagi-pagi ngajak apa ya biasanya nge-game bareng pagi-pagi online gitu ya. Terus akhirnya mungkin awal-awal iya tunggu ya aku berdoa dulu, tapi lama-lama iya ya ternyata seru juga di pagi-pagi atau sebelum tidur misalnya saya mau tidur gitu ya, mau tidur berdoa dulu, tapi teman mengajak ayo kita main nge-game bareng dulu yuk nge-game dulu yuk. Akhirnya terpengaruh dalam hal-hal yang seperti itu dan kemudian lupa berdoa. Oh hari ini ada persekutuan remaja, tapi diajak main dulu ke sana. Nah ini pilihan bagi adik-adik. Mau yang seperti apa? Seperti itu. Jadi pergaulan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Teknologi ya. Teknologi itu sebenarnya baik sekali Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu membiarkan saja anaknya tanpa pengawasan, nah Bapak Ibu tadi di sini kita lihat ya di drama yang disampaikan oleh sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kita tidak tahu apa yang sedang si anak yang sedang main HP ini lihat, konten apa yang sedang dilihatnya, apakah itu pengaruhnya baik atau malah memberikan pengaruh yang buruk bagi kehidupannya. Nah ini termasuk di dalam pola pengasuhan Bapak Ibu. Tadi kalau kita memperhatikan ya dalam ini kan dicontohkan tadi ya ada ini memerankan seorang ibu sedang menyapu ya, kemudian anaknya mama cantik di hari ini, oh ternyata
Kemudian tidak ada pengawasan juga, langsung anaknya main kemana gitu ya. Dia asik dengan gadgetnya yang baru. Bahkan ketika ada orang lain, ada temannya yang menyapa, dia tidak peduli gitu, karena sedang asik. Sebenarnya Bapak Ibu, ini hal yang sering sekali kita temukan di dalam kehidupan anak-anak dan remaja saat ini, Bapak Ibu. Dan dari hasil pengamatan Bapak Ibu ya, hal-hal seperti ini itu perlu peran orang tua yang sangat besar. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini saya memang belum sampai di fase itu Bapak Ibu, tapi ini hasil pengamatan saya gitu ya. Kadang-kadang saking sayangnya kepada anak itu tidak diberi batasan Bapak Ibu, tapi ternyata yang seperti itu akhirnya menjerumuskan anak ke dalam hal-hal yang buruk begitu, tidak lagi punya aturan di dalam kehidupannya. Sekarang internet ya Bapak Ibu, itu apa saja itu bisa diakses. Bahkan anak kecil aja masih TK pun kalau kita kasih itu bisa aja muncul banyak hal konten-konten yang ternyata itu belum menjadi konsumsinya, bukan konsumsi untuk anak-anak Bapak Ibu. Dan kenapa banyak sekali sekarang ini banyak sekali anak-anak yang terlibat di dalam hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, ini butuh peran kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Peran kita ternyata tidak mudah ya di dalam mendampingi anak-anak. Jadi ini Bapak Ibu, konteks ini mengacu kepada tindakan apapun yang dapat menyebabkan anak kecil kehilangan iman kepada Tuhan Yesus. Maka tadi di sini dikatakan lebih baik waktu kehilangan diikatkan pada leher ada dilemparkan, digalamkan di dalam laut. Wah, berat ya Bapak Ibu, berat. Itu dimulai harus dari dini, menanamkan pola pengasuhan yang benar. Yang pertama itu Bapak Ibu, menanamkan nilai-nilai Kristiani sejak dini, sedini mungkin. Ada yang belum paham, ngapain sih diajak ngobrol gitu ya? Paham kok Bapak Ibu, mereka paham. Hanya saja mungkin belum bisa mengungkapkan ketika masih bayi gitu ya. Diajak ngobrol, ngapain sih diajak ngobrol, ngapain? Dia juga belum bisa jawab, paham Bapak Ibu. Saya dan suami itu belajar dari ketika kami mengasuh, kami mulai belajar mengajak ngobrol dan sejak dia masih baru lahir gitu ya. Ya ada ngobrol seperti bagaimana kami biasa berbicara gitu. Dan kadang-kadang pulang kerja dia masih yang belum ngerti apa-apa gitu ya, masih yang cuma tangannya gini-gini aja Bapak Ibu. Kami ajak ngobrol, ya hari ini capek kerja ternyata lah. Gimana di rumah hari ini? Kamu happy hari ini? Apa anak yang bisa jawab? Enggak. Sering dibacakan ya, membacakan Alkitab, cerita Alkitab, bercerita, membacakan buku-buku begitu yang berkaitan tentang iman. Apakah anaknya paham? Ya belum Bapak Ibu ya. Secara penuh dia belum, tapi sebenarnya mereka itu akan tertanam di dalam alam bawah sadarnya begitu. Dan itu nanti akan membuat sebuah kebiasaan. Kalau hasil yang kami belajar ya, dari pembelajaran kami melihat memang masih terbatas Bapak Ibu. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu sudah lebih banyak ya mengasuh anak yang usianya sudah lebih dewasa daripada kami gitu, dan pengalaman kami masih sedikit itu Bapak Ibu. Tapi kami melihat bahwa ini ternyata penting sekali dan itu pengaruhnya sangat besar. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, ketika menerapkan sebuah aturan baru, ini anak yang kecil ini Bapak Ibu, itu sampai nangis meraung-raung di situ, kami hanya melihat saja Bapak Ibu. Kadang-kadang ya emosi juga ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Mau marah juga, tapi ketika memarahkan keberhentian Bapak Ibu ya. Ketika saya marah, saya katakan kepada suami untuk teman anak. Ketika suami yang sedang marah, maka saya yang akan mendampingi dulu. Tapi tidak serta-merta ketika dia nangis maka langsung oh iya anak tidak boleh menangis. Karena dia tahu ada aturan. Dan puji Tuhan
Jadi semua apa yang mau itu harus hari ini, tidak harus hari ini, karena di alasan kesehatan. Jadi kami menjelaskan sampai sedetail itu. Nah itu berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian memberikan pendidikan agama yang berkualitas dimulai dari rumah Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya tugas gurunya di sekolah Bapak Ibu ya, bukan hanya tugas gurunya di sekolah. Beberapa waktu yang lalu seorang rekan bukan yang beragama Kristen Bapak Ibu ya, tapi teman yang beragama yang lain mengatakan wah susah sekali ternyata di rumah mereka tidak biasa melakukan sembahyang begitu. Jadi akhirnya ketika belajar di sekolah nggak tahu apa-apa, bahkan hal-hal yang biasa digunakan setiap hari kitab saja itu nggak tahu begitu. Dan Bapak Ibu ini bukan hanya tugas sekolah, tapi itu semua dimulai dari rumah Bapak Ibu. Jadi ternyata tanggung jawab besar ini itu di rumah dimulai. Karena sekolah pertama anak-anak itu adalah dari rumah, dari keluarga. Kemudian menjaga dari pengaruh negatif menghubungi dari konten-konten berbahaya seperti tadi Bapak Ibu yang membatasi. Memberikan aturan-aturan, nah seperti tadi contoh kan, kalau saya hanya boleh sampai jam 6, jam berapa tadi apa? Jam 6 ya, benar ya? Kemudian setelah itu contohnya Bapak Ibu, setelah itu nggak boleh, nah, itu ada aturan, ada aturan-aturannya. Ini dan kemudian mengawasi pergaulan anak-anak. Menjadi teladan yang baik ini Bapak Ibu yang berat sekali Bapak Ibu ya. Menjadi teladan yang baik, menunjukkan kehidupan yang sejalan dengan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita, supaya anak-anak itu melihat dan mencontoh. Dan saya akui Bapak Ibu menjadi teladan ini benar-benar susah sekali Bapak Ibu. Mengajari anak untuk bicara yang sopan, maka kita pun harus berbicara yang sopan terlebih dahulu baru bisa mengajarkan kepada anak. Baru bisa ditiru kalau kita sudah melakukannya. Karena Bapak Ibu anak-anak itu kalau misalnya kita suruh bicara yang sopan, gitu ya, yang sopan bicaranya, tapi kita bicara, tadi bilang bicara yang sopan, kok mama tidak bicara yang sopan? Dan ternyata keteladanan itu sebesar itu Bapak Ibu dapat. Kemudian membangun komunitas yang mendukung, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Melibatkan mereka dalam komunitas Kristen yang sehat. Ya puji Tuhan, di POK GPM di sini ada Bapak Ibu ya. Ada sekolah minggu, sebentar lagi akan ada nanti mungkin kegiatan-kegiatan yang itu tujuannya untuk mempercepat lagi dalam iman. Ayo anak-anak ini didukung Bapak Ibu. Ayo adik-adik nanti kalau ada lagi kegiatan sekolah minggu ikut, hadir, ya itu baik. Erat di dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu yang membuat kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Mendorong persahabatan dengan teman seiman. Menyediakan ruang untuk pertumbuhan spiritual. Dan itu juga termasuk yang kita sudah ada pelayanan pastoral counseling. Itu juga sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan membangun benteng pelindungan yang kokoh dimulai dari rumah, kita dapat membantu anak-anak untuk bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang setia dan teguh dalam menghadapi tantangan dunia. Jadi harus kita mulai dari sekarang Bapak Ibu. Jangan besok. Kapan kita harus mulai Bapak Ibu? Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Bukan besok atau lusa atau minggu depan kita bakalan jadi Bapak Ibu. Kapan ini mau diajarin anaknya mulai baca Alkitab? Besok. Saya Bapak Ibu gak bakalan jadi. Dulu waktu saya awal baca Alkitab, kan saya mulai dengan Amsal Bapak Ibu ya. Amsal kan 31 gitu ya. Hari pertama tanggal 1, hari kedua tanggal 2. Jadi memulai nih masih tanggal di pertengahan. Oh besok tanggal 1 aja. Terus udah mulai tanggal 1 lupa, baru tanggal 2 ya tanggal 1 minggu depan aja. Ya jadi Bapak Ibu. Gak bakalan jadi kalau nunggu besok dulu. Harus dari sekarang, mulai sekarang. Dari sekarang apa misalnya di rumah gitu ya, mulai dengan berdoa bersama, doa bergiliran, kemudian cerita sedikit saja, sepenggal saja tentang kebenaran firman Tuhan, saling sharing ayat seperti yang kemarin Pak Dani sampaikan. Saya sangat terbuka sekali, tapi anak saya masih belum bisa sharing ayat firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkenan berumur panjang dan Tuhan beri kesempatan, saya juga ingin menerapkan hal itu. Menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu
Kalau Bapak Ibu mungkin tahu luaran atau mungkin semoga di dalam sini belum ada Bapak Ibu ya. Anak-anak dilibatkan dalam pengedaran narkotika, ya. Pelacuran, dan banyak hal lainnya. Itu sudah ada anak-anak yang mulai dilibatkan di situ. Makanya kita Bapak Ibu harus membangun benteng yang kokoh sekali Bapak Ibu, dasar yang kokoh sekali Bapak Ibu, supaya saat nanti anak-anak itu tumbuh semakin dewasa, mereka itu tetap goyang, sekalipun digoncang sana goncang sini, mereka tetap berdiri itu Bapak Ibu. Jadi dasarnya itu harus kuat. Dan kita berat. Ini tugas kita bersama-sama. Tugas kita bersama-sama. Jadi ayo bangkit dan buatlah sesuatu. Hai kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Dan untuk anak-anak yang ada di sini ya, anak-anak sekolah minggu, ya adik-adik semuanya, taatlah kepada orang tua. Orang tua itu memberi aturan bukan untuk menyakitimu, percayalah deh, ya. Bukan untuk menyakitimu, tapi saking besarnya sayang kepadamu, maka kamu diberi aturan agar hidupmu teratur, terarah menuju ke arah Kristus. Maka taatilah. Waspadai pergaulanmu, jangan gampang sekali percaya kepada si A, si B, si C, diajak kemana-mana mau aja tanpa pertimbangan yang matang. Waspadai pergaulanmu, terbuka kepada orang tuamu, bersekutu dengan Tuhan lebih erat lagi. Semisalnya adik-adik ya punya keinginan di anak sekolah itu punya keinginan, tapi ternyata orang tua masih sibuk, gak apa-apa, terus diajak orang tuanya ya. Ayo kita berdoa Pak, Ma, Pak, Bu, Ayah, Bunda. Yuk kita berdoa, ayo kita baca firman. Mungkin tidak setiap hari, tapi ketika sudah dimulai dari dirinya adik-adik ini gitu ya. Nanti orang tua juga pasti akan melihat. Dan orang tua ayo memberikan teladan yang baik, contoh yang benar untuk anak-anak kita seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melindungi pertumbuhan anak-anak ini, generasi-generasi muda ini Bapak Ibu, di dalam Kristus. Dimulai dari setiap hal yang kita lakukan dalam rumah, menanamkan hal-hal yang membuat mereka kuat dan teguh untuk menghadapi tantangan mereka di masa depan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk mengambil waktu hening sejenak, merenungkan firman yang telah kita dengarkan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hingga saat ini Engkau berikan kami kesempatan menikmati waktu dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami. Dan Tuhan Yesus, kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan. Ini berat Tuhan, tanggung jawab ini berat bagi kami jika tanpa-Mu Tuhan. Maka Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin setiap kami para orang tua, para pengajar, para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan di TPM ini Tuhan. Bersatu hati, memiliki tekad yang kuat, mengajar, mendidik anak-anak kami Tuhan menuju kepada jalan Kristus.
sehingga generasi-generasi gereja ini Tuhan dapat muncul dengan cemerlang Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada, dan setiap orang yang melihat mereka akan melihat pribadi Kristus di dalam dirinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Termulialah Engkau Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berseru dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh hamba-Nya. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita siap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan pujian Aku Istimewa.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia agar menjadi bangsa yang aman dan semakin banyak rakyat Indonesia yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa untuk perusahaan Sugar Group Companies di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan tuntun para pemimpin perusahaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Tuhan kiranya memakai perusahaan ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk POM GPM. Kiranya POM GPM ini menjalankan kasih-Mu dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, ini doa. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anak yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi pertumbuhan serta kehidupan anak-anak di Indonesia dimanapun berada. Berkatilah masa depan seluruh anak Indonesia di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan orang tua kami. Berkatilah pekerjaan mereka, berikanlah sementara rezeki, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Kiranya orang tua kami pun menjadi berkat di tempat kerja dan lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan pilur kuasa-Mu, supaya mereka kembali sehat, dan di masa lemah-lemah ini mereka tetap kuat di dalam-Mu. Kami berdoa juga untuk para ibu hamil. Kiranya Tuhan berkati kandungan sampai melahirkan dengan selamat. Kami juga berdoa untuk para kakek nenek yang ada di dekat kami atau yang jauh. Kiranya Tuhan sertai masa tua mereka agar kuat dan menjadi berkat. Inilah doa yang kami naikkan. Dalam nama Yesus kami berdoa yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Jemaat terkasih, kita akan membuka persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 22 berkata, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan kita hari ini ada dua kantong. Kantong yang pertama untuk kas gereja dan kantong yang kedua untuk pembangunan gereja. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Aku
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu kami alami di dalam kehidupan ini. Nafas kehidupan, bahkan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, serta kesempatan untuk hidup menikmati berkat-Mu, membuat kami sadar bahwa kami bukanlah apa-apa tanpa Engkau. Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan yang telah memberi dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan bisa membantu pelayanan gereja-Mu di muka bumi. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita dan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dan memberkati sesama. Kita akan mengangkat pujian kita, Tuhan Kau Gembala kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
What the hell? Remaja susah ada remaja. Gak dengar apa remaja.